Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya yang kembali mengingatkan kita pada pengorbanan seorang nabi dan anaknya dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok teladan bagi kita semua. Tidak hanya beliau, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan orang-orang yang bersamanya seperti istri, anak dan orang-orang yang mengikutinya sebagai teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an agar kita betul-betul memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Terjemahannya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Salah satu sifat yang patut kita teladani dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya adalah ketaatan dan ketundukan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta tidak adanya keraguan pada Allah atas perintah dan syariat Allah itu. Siapakah gerangan yang rela menyembelih anaknya hidup-hidup? Jangankan hidup-hidup, dalam keadaan sudah tidak bernyawa, seorang yang waras tidak akan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang, buruan yang mudah didapatkan oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang-orang yang takut kepadanya. Biarpun ia tidak dapat melihatnya, barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih." Jamaah Jumat yang berbahagia, Hajar istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun demikian. Tatkala ia sudah melahirkan anaknya yang bernama Ismail, Ibrahim harus membawa mereka berdua ke Mekah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu belum ada seorang manusia pun di sana. Malah mereka hanya bersama gelap yang menakutkan, sedang siang hanya ditemani gurun pasir yang tandus dan panas. Sesampainya di Mekah, Hajar bersama Ismail yang masih menyusui itu harus ditinggal pergi oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah. Disimpanlah mereka berdua di tempat itu, satu nampan berisi kurma dan satu geriba air sebagai bekal hidup mereka berdua. Selangkah demi selangkah Ibrahim pun pergi menjauh. Melihat hal itu, Hajar pun berupaya mengikutinya seraya memanggil dan terus memanggil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diceritakan bahwasanya Hajar memanggil, "Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, kemanakah engkau hendak pergi lalu meninggalkan kami berdua di lembah yang tiada ada satupun manusia dan tak ada apapun di sini?" Hajar mengulangi perkataannya itu berkali-kali, tapi Ibrahim tidak juga menolehkan padanya. Hajar pun berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, meninggalkan kami berdua di lembah yang sunyi ini?" Ibrahim berkata, "Iya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang berbahagia, lihatlah pengorbanan, ketabahan, ketundukan dan ketaatan seorang wanita yang bernama Hajar ini. Ia lemah bersama anaknya yang masih juga menyusui padanya. Dia di tempat sunyi, saat malam mereka bersama gelap, saat siang mereka juga tidak memiliki teman, hanya bersama gurun pasir tandus yang panas. Tapi ketika perintah Allah ditetapkan pada mereka, adakah pengingkaran dari lisannya? Adakah penolakan dari lisannya? Adakah sikapnya mencari alasan untuk tidak melakukan perintah Allah itu? Adakah ia berkata, "Wahai Ibrahim, masih banyak syariat Allah yang lain dan jenis ibadah yang lain yang bisa engkau laksanakan?" Adakah seperti itu? Tidak. Ia hanya bersama keyakinan Allah tidak akan menyia-nyiakan kepatuhannya. Ia cuma punya satu. Tapi Ibrahim alaihissalam benar-benar hendak melaksanakannya. Ini perintah Allah dan syariat Allah yang saat itu harus beliau laksanakan. Tapi ketaatan pada Allah membuatnya tunduk, patuh dan taat dengan sepenuh jiwanya. Tidak ada alasan yang ia katakan selain ketundukan dan kepatuhan itu. Tidak ada seperti para lelaki yang menentang perintah Allah karena tidak sesuai dengan keinginan jiwanya. Nabi Ibrahim mencontohkan pada kita penerapan iman. Begitu sejatinya iman itu. Nabi Ibrahim mencontohkan pada kita bentuk penghambaan. Begitulah sejatinya sifat seorang hamba itu. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain selain daripada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ini adalah satu bentuk pengalaman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata." Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Maka kembalikanlah diri kita pada keimanan dan penghambaan yang seharusnya itu. Bagaimanakah sifat penerimaan kita terhadap syariat Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dengan cara mencukur kumis dan memelihara jenggot. Kita betul-betul tunduk, jangan sampai perintah yang begitu ringan itu kita masih saja mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika Allah menetapkan satu perintah dan larangan, salah satu fungsi adalah untuk membedakan kita sebagai orang-orang yang benar-benar tunduk dan takut kepada Allah atau tidak. Kemudian Allah akan mengelompokkan kita dan memberi balasan atas apa yang kita lakukan itu. Akhir yang bahagia bagi mereka yang betul-betul tunduk, sedangkan mereka yang enggan untuk patuh akan berakhir dengan kesengsaraan. Keyakinan Allah bersamanya dan tidak akan meninggalkannya. Ia yakin syariat Allah yang begitu berat ini akan bermuara pada kebahagiaan dan tidak akan mencelakakan dirinya. Lihatlah rumah tangga Ibrahim, Hajar dan Sarah. Begitu terbukti kehidupan mereka benar-benar berakhir dalam kebahagiaan. Dan ingatlah air Zamzam yang
berberkah yang pernah kita minum itu adalah bukti pertolongan Allah pada Hajar dan anaknya saat ditinggal pergi Ibrahim karena sebab perintah Allah. Allah tidak akan mempercelakakan kita dengan syariatnya, dan Allah tidak akan menghancurkan hidup kita dengan syariatnya. Allah akan menolong kita. Allah akan senantiasa membersamai kita selama kita benar-benar tunduk, benar-benar patuh dan yakin pada kebaikan syariat-syariat Allah itu. Tapi manakala seseorang ragu padanya, ragu pada kebaikan syariatnya, Allah akan meninggalkannya dalam kehinaan dan kehancuran, dan di akhirat kelak Allah campakkan dalam azab yang pedih. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederet kisah dan hikayat tentang ketaatan orang-orang yang soleh selalu berakhir dengan kebahagiaan. Itu memang sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ujian melanda dengan keras, tetaplah bersabar menjalaninya. Memang berat, tapi ini adalah jalan untuk menuju surga, jalan yang akan mengantarkan seseorang pada nikmat yang paling agung, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsu, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lidha'iril mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwani sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa zarru fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jama'ah wa alam anna allaha amarakum bi amri ba'da fihi bi nafsihi wa dhana bi malaikatihi kudus. Faqala ta'ala wa lam yazal qaila aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa za'iral a'malina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'daka ya aziz ya qahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.